Ini merupakan bagian kelima atau bagian terakhir dari kuliah kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan. Baik, sekarang coba cek pemahamanmu ya. Apa yang dimaksud dengan pendidikan interprofesional? Apakah A, B, dan C? Silahkan pause video ini dan pikirkan baik-baik sesuai dengan apa yang sudah kamu pelajari tadi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 2 atau lebih profesi yang belajar bersama-sama dari dan tentang satu sama lain. Jadi harus ada ketiga ini ya, bersama-sama, dari, dan tentang satu sama lain. Jadi kalau mahasiswa kedokteran, keperawatan, dan farmasi mengikuti kuliah umum, misalnya kuliah umum etika atau kuliah umum komunikasi, itu belum termasuk interprofessional education, karena mereka hanya belajar bersama-sama satu sama lain, tidak dari dan tentang satu sama lain. Rotasi klinik yang diikuti oleh mahasiswa kedokteran dan keperawatan di satu rumah sakit yang sama, namun disupervisi oleh tenaga kesehatan dari profesinya masing-masing, misalnya mahasiswa keperawatan disupervisi oleh perawat, mahasiswa kedokteran disupervisi oleh dokter, juga bukan contoh dari interprofessional education, karena mereka hanya berada di wahana pendidikan yang sama, namun proses pendidikannya mereka tidak belajar dari dan tentang satu sama lain. Bagaimana dengan mahasiswa keperawatan yang belajar atau diajar fisiologi oleh seorang dosen kedokteran, atau mahasiswa kedokteran yang belajar keterampilan memasang infus atau IV line diajari oleh perawat? Apakah itu termasuk interprofessional education? Mereka memang belajar bersama profesi lain atau belajar dari profesi lain, tapi tidak tentang satu sama lain. Jadi itu juga bukan pembelajaran interprofesional. Nah, coba cek pemahamanmu dengan soal berikut ini. Seorang laki-laki 65 tahun dengan congestive heart failure, hipertensi, hiperkolesterolemia, obesitas sentral, dan kebiasaan merokok yang masih berlangsung sampai sekarang. Pasien tinggal seorang diri dan kesulitan untuk mengatur pola makannya. Ia tinggal di kota besar dan memiliki asuransi kesehatan. Pasien ini akan mendapat manfaat yang besar apabila ditangani oleh tim interprofesional. Kompetensi apakah yang diperlukan oleh anggota tim interprofesional untuk dapat memahami kontribusinya dan profesi lain dalam penanganan pasien ini? Coba, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan oleh anggota tim untuk bisa memahami kontribusinya dan kontribusi dari profesi lain? Cek jawabanmu di slide mengenai domain dan kompetensi interprofesional. Baik, sebelum kita akhiri, ada beberapa poin penting yang saya harapkan adik-adik ingat dari kuliah ini. Yang pertama adalah interprofessional education dan interprofessional collaboration semakin disadari sebagai kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi yang berpusat pada pasien. Dan kompetensi terkait kolaborasi interprofesional ini tidak hanya diperlukan oleh kita sebagai profesi kedokteran, tapi juga oleh semua profesi kesehatan. Kolaborasi interprofesional ini dapat membantu meningkatkan luaran kesehatan pasien. Kita juga perlu mengingat bahwa kegagalan komunikasi dan kegagalan sistem kesehatan merupakan penyebab tersering dari kesalahan medis. Berbagai bukti menunjukkan bahwa tim interprofesional mampu meningkatkan luaran pasien termasuk patient safety. Inisiatif mutu dan safety memerlukan inisiatif dari seluruh anggota tim, tidak hanya individu-individu profesi kesehatan saja, tapi seluruh anggota tim. Terima kasih dan semoga bermanfaat.